kandungan yang hilang di dalam rahim ini sangat sering terjadi di masyarakat, dan ini masih mungkin menjadi misteri karena ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Home Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas sedikit informasi yang saya dapat melalui sosmed, dan ini berkaitan tentang eh, mistis ataupun ibaratnya ilmuwan kebatinan, dan ini cukup sering terjadi itu di masyarakat, yaitu mengenai kandungan yang hilang seketika ketika malam dan ketika paginya bangun tidur, seseorang yang hamil itu tidak merasakan lagi adanya kandungan di dalam rahimnya. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat video tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar web terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Guys, nah jadi ini ada berita yang BFC baca di sosmed, yaitu mengenai kandungan yang hilang di dalam rahim, dan istilahnya 4 malam, mungkin sekitar mungkin jam 8 jam 9 malam sebelum tidur kandungan masih ada, terus ketika bangun dari tidur ataupun tengah malam tertidur, ketika memegang perutnya, perut sudah kempes. Nah, itu yang terjadi. Ini saya bacakan ya, yang saya dapat di sosmed. Nah, ini nggak habis pikir, hamil 9 bulan, bentar lagi launching, tiba-tiba perutnya kempes, nggak ada bayinya. Nah, jadi ada komen, penyebabnya apa nggak tahu, malam-malam bangun tiba-tiba lihat perut kempes. Nah, terus ini ada saya kayak ada gambar yang seorang istri itu menangis dan memeluk suaminya. Wanita ini menangis pilu, hamil 9 bulan, akan melahirkan, tiba-tiba perutnya kempes, bayinya menghilang, malam-malam bangun, tiba-tiba lihat perutnya udah kempes. Nah, itu. Nah, jadi kalau yang saya pahami ya, ini juga sering terjadi di sekitar kita. Nah, ini biasanya memindahkan janin, dan ini sungguh luar biasa ya. Kalau saya pribadi ya, saya tidak mau seperti itu, dan bahkan ya mungkin saya bilang saya tidak bisa melakukan itu. Ya, ini ya mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar karena eh, tentang hal ini ya kita bilang cukup berisiko tinggi lah terhadap ya apa namanya, orang yang melakukan itu. Dan ini ya mungkin kita bilang ya dosanya luar biasa gitu, tapi ya terkadang masih ada juga praktisi-praktisi yang mau melakukan itu. Ya, saya bingung juga caranya seperti apa dan bagaimana syaratnya apa, saya tidak tahu, tapi ini saya pernah dengar langsung gitu dari warga-warga sekitar yang memang pernah mengalami hal tersebut gitu. Dan ya saya sampai mikir secara logika akal sehat saya, kok bisa gitu ya, luar biasa gitu. Kalau seperti itu pasti ini hal-hal yang memang ada kaitannya dengan makhluk gaib atau makhluk halus gitu kan, ada kerjasama di sana. Karena kalau ya cuman mengandalkan doa untuk memohon kepada Allah, nggak mungkin melakukan hal yang nekat seperti ini, memindahkan kandungan uh, seseorang kepada orang lain. Itu satu. Dan yang kedua, memang ada makhluk halus yang memang uh,
ingin mengambil janinnya tanpa dipindahkan ke tempat orang lain. Nah, memang dia diganggu gitu. Tapi ada juga yang memang eh, kandungan itu dipindahkan ke orang lain. Nah, itu ada. Tapi ya yang saya dengar memang dua versi ini ada di sekitar saya. Yang dipindahkan karena orang mempunyai hajat mempunyai anak tapi tidak kunjung tiba dan dia mengambil jalan pintas menjumpai praktisi dan melakukan hal tersebut. Dan yang kedua memang eh, diganggunya oleh makhluk halus sehingga janinnya itu hilang. Tapi eh, yang menjadi tanda ya ketika eh, bayi itu dipindahkan ke rahim orang lain itu biasanya ketika pagi atau siang atau apa ketika kita bepergian. Orang hamil ini katanya kabarnya itu ada yang memegang perutnya terus menanya berapa bulan, terus kayak nama ibunya siapa, nama kamu siapa nak gitu, terus sambil ngus-ngus, oh udah sehat-sehat ya, udah berapa bulan ini ya itu biasanya katanya eh, caranya seperti itu supaya dia mengetahui bulannya, mengetahui nama ibunya. Nah, bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memancing ke arah kehamilannya itu. Nah, itu yang BPC pahami ya, tapi mudah-mudahan ya kita dihindarkan dari hal tersebut dan semoga yang sudah mengalami hal tersebut juga diberi ketabahan, diberi keselamatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu aja yang bisa Bibci sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang Bibci minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.